Kedengaran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. yang saya banggakan, sebelumnya akan saya bacakan absen dulu sebagaimana biasa, sebagai bagian dari kebiasaan kita yang sangat baik dan terpuji ini. Baik, Alif Sita Maharani, ada? Hadir, Ustaz. Oke, silakan. Azizah Fajar. Azizah Fajar, tidak ada. Fariha Ulia Rahma. Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Jadi ikut ini ya, seminar ya? Ya, nanti silakan presentasi pertama ya. Febri Wulansari ada? Belum ada. Oke, belum ada. Ya. Fikria Saleha ada? Fikria Saleha. Sedang Pilmapres, Ustaz. Lapar? Pilmapres, Ustaz. Oh, Pilmapres. Yang sedang disiman. Ya. Hurin Rahmadini ada? Ada ya tadi ya kayaknya ya. Ini ada nih akunnya. Apa lagi ke dapur? Tolong dibawa ke sini dulu. Suaranya di laptopnya Hurin nggak bisa masuk, Ustaz. Oh, nggak bisa masuk. Ya cari pintu lah biar bisa masuk gitu. Nabila Fatimatul Zahra. Hadir, Ustaz. Oke. Tar habis ini. Oke. Nabila ada. Nabila tadi ikut seminar ya? Iya. Nah, Ustaz, bagian Q&A-nya doang. Tapi Nabila Fatimatul Zahra. Iya, Nabila ya, oke. Siti Fatimah Mutmainah ada? Hadir, Ustaz. Ya, terima Hadir. kasih. Ya, terima kasih. Zafa Aulia. Hadir, Ustaz. Oke. Adinda Robiatul. Hadir, Ustaz. Ya. Hadir. Ya. Amalia Nur Hasanah ada? Hadir, Ustaz. Ya. Arini Husaina. Hadir, Ustaz. Oke. Devi Nur Suryanita. Hadir, Ustaz. Ya, terima kasih. Fairiza. Hadir, Ustaz. Fairiza ada? Hadir, Ustaz. Ya. Hanifah Ramadhani. Hadir, Ustaz. Ya. Khairun Nisa Larasati. Hadir, Ustaz. Ya. Laili Fadilatul Mi'raj. Hadir, Ustaz. Oke. Sorry. Salah ini. Oke. Nike Vita. Ada Nike Vita? Halo, Nike Vita? Dia kayaknya kuliah bareng kita ya. Hadir, Atau Ustaz. ada yang tahu kemana? Gimana? Hadir, Ustaz. Oh iya. Nurul Aulia Dewi. Hadir, Ustaz. Oke. Sheila Dzikrina ada ya. Zidana. Mana tadi Zidana?
Gimana? Oh ya. Ada yang belum disebut namanya? Ya, ada yang belum disebut namanya? Sudah? Fikri Farida, Ustaz. Siapa? Fikri Farida. Fikri Farida. Oh iya, ya. Ada Fikri Farida? Hadir, Ustaz. Ya, silakan. Baik, itu saja. Baik, kita mulai dengan membaca ya, seperti yang lalu. Antum masih apa namanya dengan bacaannya akan saya share screen dulu. Ya, sampai di mana kita kemarin membaca? Itu di nomor C ya. Oke. Kemarin membaca yaitu teman kita Hanifah. Sekarang Khairunisa. Ada Khairunisa? Hadir, Ustaz. Silakan membaca ya. Dari yang Kemarin ini Ustaz. belum ya ini ya. Dari data menuju kebijaksanaan. Atau belum? Belum kayaknya. Ya silakan dibaca. Yang D, Ustaz. Gimana? Yang C. Dari data menuju Silakan. C, dari data menuju kebijaksanaan. From data to wisdom. Salah satu fungsi dari komputer adalah menghimpun data. Pola kerjanya dibantu ini kok hilang. Terus laptopnya nyelek. Ya. Laptopnya nyelek ke satu. Ayo membaca. Ini loh di share screen saya loh. Salah satu fungsi dari komputer. Oh iya. Kalau enggak baca dari file antum aja di Classroom atau bagaimana. Atau pindah laptop ke tempat temannya juga boleh. Silakan pindah tempat temannya. Pola kerjanya dibantu dengan hardware berupa memori dan hard disk. Pada tataran data, komputer hanya menyimpan segala bentuk data-data yang tidak terpilah dan bahkan tidak saling berhubungan. Pada tataran selanjutnya, data tersebut diolah melalui metode klasifikasi, baik menemukan kesamaan, perbedaan, hingga keunikannya. Data pun melalui pemilahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil dari pemilahan dan klasifikasi data adalah informasi, yang mana berbagai data telah diketahui dan diperjelas. Melalui klasifikasi berdasarkan indeks tertentu, informasi dapat berupa daftar yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dan lainnya. Informasi sejatinya masih berupa hal-hal yang dapat dikritisi lebih lanjut, karena pemilahan oleh komputer hanya sebatas dilakukan berdasarkan keunikan, yakni persamaan dan perbedaan.
kemudian dipresentasikan dalam bentuk angka-angka, sehingga informasi tersebut masih perlu narasi yang memperjelas dasar-dasar bentuk pola, tujuan, dan peran serta fungsi data tersebut. Kumpulan informasi diperjelas dan diolah melalui analisa kritis, baik dari segi dasar epistemologis, bentuk ontologis, tujuan, atau aksiologis, serta lainnya. Setelah melalui analisa kritis, informasi akan dapat secara independen menjadi suatu Halo? share screen-nya, Ustaz. Oh iya, ini loh. Sudah dah. Wah, saya lupa men-screen-nya yang ini ya. Udah. Ya, sudah. Ini. Udah, Ustaz. Informasi akan dapat secara independen menjadi satu hipotesis atau teori ilmiah, atau melahirkan skema dan rumus tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa suatu data dan informasi. Hipotesis dan teori ilmiah adalah bagian dari ilmu pengetahuan, sehingga berbagai informasi penting yang telah melalui analisa kritis dan falsifikasi akan meningkat reputasi dan validitasnya menjadi suatu pengetahuan atau knowledge. Suatu disiplin ilmu atau pengetahuan tentu memiliki struktur dan aspek historis, sehingga hal tersebut tidaklah netral. Ya, sudah. Cukup. Hei, halo. Ya, terima kasih. Saya jelaskan sedikit bahwa kita tahu bahwa yang disebut sebagai komputer itu punya fungsi, yaitu menghimpun data ya. Nah, data itu ternyata memiliki unsur-unsur tertentu. Di mana data-data itu jika diklasifikasi, dia akan membawa kita pada suatu pola-pola. Yang mana pola-pola itu membentuk sebuah informasi yang kita butuhkan maupun dibutuhkan oleh orang lain. Ya, sinilah bahwa kita sepakat data yang dikumpulkan oleh komputer itu ternyata belum bisa kita jadikan landasan apapun kecuali dia itu diolah. Nah, di sini kita melihat fungsi komputer dan pentingnya pengelolaan data itu yang disimpan oleh komputer. Lalu selanjutnya setelah diolah, itu pun masih ada dalam informasi-informasi itu masih ada hal yang kita butuhkan maupun nggak kita butuhkan. Ya, sehingga dia perlu lagi untuk diklasifikasi lagi dan disusun lagi menjadi suatu hal yang disebut sebagai pengetahuan, ya, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari segi kerangka, teori, dan lain sebagainya. Jadi informasi itu bisa jadi pengetahuan. Pengetahuan bahkan di antaranya bisa menjadi suatu teori yang menjelaskan fenomena tertentu. Nah, disitulah data itu. Jadi Anda dapat data tentang kepercayaan masyarakat di sekitar ngebel. Di situ nanti akan jadi teori apa, atau bisa dibuktikan dengan teori apa, atau bisa berhubungan dengan teori apa. Nah, disitulah contohnya data menjadi pengetahuan. Lalu pengetahuan itu masih saja terlalu banyak bagi kita, sehingga dia perlu lagi diklasifikasi dan perlu dipadatkan lagi dan bisa kita manfaatkan menjadi sebuah sarana untuk mengelola kebijakan. Ya. Misalnya kalau kita bicara kebijakan di Unida Putri, dulu mungkin antum teman-teman asrama putri tidak di sekarang ya kayak di GP2 atau di mana, kelas-kelas yang di GP2 belum ada. Nah itu kan ketika itu menjadi ada, itu tentu melalui kebijakan. Di antaranya apa? Karena pengetahuan pemangku kebijakan tentang situasi antum itu sangat penting. Makanya antum
kalau di organisasi perlu ada laporan. Karena laporan itu akan menjadi pengetahuan dan akan menjadi kebijakan. Nah, termasuk juga fasilitas. Itu akan menjadi kebijakan. Bukan hanya itu. Muara dari sebuah kebijakan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Nah, ini dia. Disitulah komputer ini bisa menjadi sarana untuk kita melakukan itu. Ya. Oke. Jadi ini saya pikir tidak terlalu sulit. Ya. Selanjutnya membaca teman kita. Jadi sudah Laili, ada Laili? Silakan. Silakan. Suatu disiplin ilmu, silakan. Suatu disiplin ilmu atau pengetahuan tentu memiliki struktur dan aspek historis, sehingga hal tersebut tidaklah netral, melainkan memiliki sisi asumsi dasar, tujuan, dan orientasi. Bahkan juga basic of belief, yakni suatu kepercayaan yang mendasar akan kebenaran teori tertentu. Semua hal tersebut bisa memiliki kelebihan dan keuntungan, efek negatif maupun positif. Artinya, suatu pengetahuan kadangkala perlu diterapkan atau hanya sekedar perlu menjadi peringatan. Inilah yang menjadikan pengetahuan memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia. Sedangkan pertimbangan untuk pemanfaatan, pengembangan, serta lainnya masih membutuhkan visi yang jelas tentang realitas dan kebenaran. Pertimbangan tersebut harus mengacu pada maslahat, yang mana maslahat tersebut telah dapat diformulasikan secara selaras dalam Islam sebagai maqasid atau tujuan-tujuan syariah. Artinya pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk menunjang kemaslahatan dan kepentingan manusia. Pada tahap inilah pengetahuan dapat meningkat menjadi kebijakan atau wisdom atau hikmah. Tentu saja yang disebut sebagai kebijaksanaan akan berkaitan dengan keadilan, karena dalam Islam makna kebijaksanaan atau hikmah terkait secara sistematik dengan keadilan. Hal ini didasarkan pada perintah Allah tentang bertindak adil dalam surat An-Nisa. Hal ini turut mengisyaratkan bahwa keadilan dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu dalam tempatnya yang tepat. Karena dalam hierarki ontologis, segala sesuatu telah memiliki posisi yang tepat dan yang tepat. Sehingga sudah menjadi haknya bahwa segala sesuatu perlu ditempatkan pada tempatnya. Karena itulah teknologi tergolong menjadi sarana guna memenuhi tujuan keadilan tersebut. Berikut pula pengembangan perlu memperhatikan maqasid syariat sebagai aspek etis dan normatif secara Islam. Ayat di atas juga berkaitan dengan posisi pemimpin atau pengambil kebijakan, yakni bisa disebut sebagai ulul amri yang memiliki hak untuk ditaati dari segi perintah dan keputusannya. Ya. Baik. Itu ya, lanjut lagi. Oleh karena itu kelihatan? Oleh karena itu keputusan seorang ulul amri tidak boleh keliru karena akan menyangkut maslahat dan kepentingan orang banyak. Agar suatu keputusan tidak keliru perlu didukung dengan data-data, info, dan pengetahuan agar mendekatkan berbagai keputusan pada keadilan. Kita dapat mengutip dari Fauzan Nurdin, misalnya tabel tentang perbedaan antara data, info, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ya, ini bisa antum lihat ya, tabel ya dari data menuju kebijaksanaan, ya, bahwa kita tadi sepakat tentang fungsi komputer dalam pandangan Islam itu adalah bukan sekedar untuk ya bukan hanya bukan sebagaimana di Barat. Sebagaimana di Barat adalah tujuan untuk membahagiakan atau memudahkan pekerjaan saja, itu enggak. Kalau dalam Islam itu adalah sarana untuk beribadah. Di mana ibadahnya ini sangat luas sekali. Kalau Anda seorang pemimpin, kita memimpin, ibadah kita adalah memberikan keputusan yang tepat atau memberikan langkah yang tepat. Apalagi kita membuat suatu kebijakan. Maka dari situ perlu didukung dengan sarana-sarana yang bisa membuat kita
tepat dalam mengambil keputusan atau adil. Di antaranya itu data tadi. Data ini tentu dikomputasi atau diolah dengan komputer, dikumpulkan dengan komputer, dan diklasifikasikan hingga membentuk kerangka atau fungsi tertentu. Sehingga dia itu akan nanti menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atau tindakan yang tepat. Nah, ini dia. Ya. Terima kasih tadi. Oke, tadi teman kita sudah baca. Nika ya. Nika? Ada Nika? Hadir, Nika Vita? Hadir, Ustaz. Silakan dibaca. Hal ini pun disadari oleh berbagai ilmuwan dalam sains data, sehingga memunculkan mode etika dalam hal penyampaian data pada publik. Karena tidak sejatinya seluruh data dapat ditampilkan secara apa adanya ke hadapan publik maupun pemimpin sekalipun. Perlu ada analisa, klasifikasi, dan perlakuan lain atas suatu data, hingga berakhir menjadi suatu hal yang membawa kepada kebijaksanaan. D. Teknologi komputasi dan informatika sebagai sarana ibadah. Bahwa teknologi adalah hasil rekayasa manusia berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Penciptaan suatu teknologi selalu memiliki dasar dan tujuan tertentu. Bahkan perkembangannya merupakan akumulasi dan sumbangsih pada para penemu dan pengembang sebelumnya. Hal ini sebagaimana kita dapat pada teknologi komputer yang ada masa sekarang ini, membantu dan mengendalikan lebih dari separuh dari ekosistem kehidupan manusia. Hampir segala teknologi telah mengintegrasikan dengan komputer, bahkan dapat diakses melalui kontrol jarak jauh. Bahkan ada pula yang telah memiliki kemampuan tinggi, seperti melakukan prediksi hingga mengambil keputusan secara otomatis, yang merupakan output dari kecerdasan buatan. Segala teknologi tersebut tentu dibangun dan diciptakan atas dasar keinginan dan kehendak manusia. Tujuan manusia pun beragam. Ada yang ingin mendapatkan keuntungan bisnis, ada pula yang ingin mengembangkan teknologi dan berjasa bagi masyarakat banyak. Ada pula yang menciptakan teknologi untuk menguasai sumber daya atau golongan manusia lain. Bahkan, teknologi juga dapat digunakan untuk kepentingan militer, seperti mengendalikan pesawat tanpa awak, drone, maupun mendeteksi lalu lintas pesawat militer dan rudal di dunia atau radar. Namun, ada pula teknologi yang memang digunakan untuk kebermanfaatan manusia, misalnya teknologi hidrolik, yang ditetapkan dalam traktor dan atau ekskavator, guna membantu manusia memindahkan benda-benda yang berat. Berikut pula teknologi sensor suhu panas, yang dengannya dapat dideteksi sebelum kebakaran suatu gedung, lalu sistem komputer secara otomatis akan menyalakan semprotan air sebagai sarana pencegahan dan penanganan pertama atas kebakaran tersebut. Di era kita sekarang, kita dapat memanfaatkan teknologi pembayaran secara daring, yakni termasuk juga melakukan transaksi secara daring tanpa terpisahkan oleh jarak dan waktu sekalipun, atau real time. Oke. Terima kasih. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi itu tadi ya. Kalau kita melihat bahwa pengembangan teknologi, tadi kan kita bicara data. Sekarang kita bicara pengembangan teknologinya. Bicara teknologi yang berbasis dari data-data itu ternyata bisa dikembangkan menjadi suatu pola dan juga suatu sarana, bahkan ya kalau kita kenal di kehidupan kita menjadi suatu aplikasi. Ya, menjadi aplikasi apa saja itu? Ya banyak aplikasinya. Aplikasi yang bisa bermanfaat untuk kita khususnya. Ya, ada juga secara fisik membentuk produk sains atau teknologi. Ya. Termasuk diantaranya yang bisa digunakan untuk kebermanfaatan manusia, seperti membantu pembangunan. Ya, ada traktor untuk membantu pertanian, ada juga ekskavator untuk membantu memindahkan benda-benda berat. Ya. Bahkan sistem otomatis berupa sensor yang akan mengaktifkan semprotan air untuk pencegahan atau penanganan pertama kepada bencana kebakaran. Nah, ini kan semuanya sangat dibantu dengan teknologi. Bahkan hampir semuanya sudah diintegrasikan atau sudah terhubung dengan komputer yang bisa dikontrol lewat jarak jauh. Nah, ini kalau kita lihat dalam tradisi Islam. Kalau kita lihat dalam perspektif Islam, perkembangan teknologi itu khususnya bicara soal manfaat,
itu bisa kita lihat dengan munculnya aplikasi-aplikasi. Aplikasi zakat, misalnya ada kalkulator zakat di situ kan, ada aplikasi distribusi zakat atau aplikasi-aplikasi untuk media belajar Al-Quran atau hadis, sudah banyak sekali saya lihat. Artinya di sini orang-orang Muslim melihat teknologi ini sebagai sarana. Ya, ini poin pentingnya di sini ya. Jadi teknologi itu adalah sebagai sarana. Sarana untuk apa? Ya sarana agar agama itu bisa berkembang, agar agama itu bisa menjadi suatu yang ringan dan baik. Ya, karena ad-dinu yusrun, ya, walan yusaddad-dinu illa ghalaba. Jadi kita tahu persoalan itu. Ya. Nah, di sini banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi yang berdasarkan perspektif Islam, baik hardware maupun software. Meskipun hardware ya belum, tapi software sebagian sudah ya. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Termasuk juga kita menggunakan aplikasi pembayaran ya untuk siakat, itu kan juga bagian dari pengembangan itu. Ya, oke, silakan melanjutkan lagi pembacaannya oleh Nurul Aulia. Ada Nurul Aulia sama kita? Ustaz. Silakan. Ya. Jika dalam konteks Islam, teknologi informasi dapat berguna untuk hal-hal yang membantu pelaksanaan ibadah manusia. Misalnya, terdapat kalkulator zakat, yang sejatinya adalah kalkulator yang terintegrasi dengan rumus-rumus perhitungan zakat. Sehingga teknologi ini dapat menghitung angka harta yang dimasukkan ke dalamnya. Untuk dijelaskan nominal zakat yang harus dikeluarkannya, ada pula aplikasi berbasis Android yang berfungsi memberikan peringatan alert saat waktu sholat telah tiba. Artinya, aplikasi ini telah mengintegrasikan waktu dan jadwal sholat dan secara otomatis memberi peringatan kepada kita. Aziz 2019/2020. Mesin yang dapat diprogram untuk melakukan suatu secara rutin dan berkelanjutan, atau mengerjakan sesuatu yang tidak perlu lagi dikerjakan oleh manusia. Meskipun demikian, hal-hal yang mendasar dan sesuai dengan kemanusiaan tentunya masih akan dikerjakan oleh manusia, tanpa mungkin digantikan oleh mesin. Dalam konteks Islam, teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan dari kehidupan